Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ketemu dengan saya, Pupur, guru IPS, dan kita akan belajar IPS materi SMP. Hari ini kita akan belajar tentang dampak-dampak negatif globalisasi. Dampak-dampak negatif globalisasi yang kita pelajari, yang pertama westernisasi, kedua demoralisasi, ketiga kesenjangan sosial ekonomi, keempat kriminalitas, kelima pencemaran lingkungan, keenam kenakalan remaja, dan ketujuh individualisme yang tinggi. Globalisasi selain sebagai peluang, ternyata dapat menjadi ancaman. Sebagai contoh, perkembangan teknologi informasi melalui peralatan canggih telah menjadikan berbagai informasi antar bangsa dapat diakses tanpa pengawasan negara. Hal ini menjadikan suatu bangsa tidak bisa menolak nilai-nilai yang masuk ke negaranya. Nilai budaya yang masuk dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa bisa mengubah pola pikir dan tingkah laku masyarakat. Bahkan, akibatnya bisa berbahaya bagi suatu negara. Bahaya yang terjadi bisa tanpa peperangan karena cukup dengan sebaran informasi, nilai-nilai negatif melalui jaringan komunikasi, suatu bangsa dapat hancur. Selain dampak di atas, terjadi pergeseran pula dalam hal cara pemilihan barang. Produsen luar negeri lebih banyak menawarkan produknya dengan harga yang lebih murah, sehingga otomatis melemahkan kemampuan daya saing barang produksi lokal. Akibatnya, perusahaan nasional, terutama pengusaha kecil dan menengah pun mengalami penurunan. Untuk mengetahui dampak negatif globalisasi, marilah kita ikuti pembahasan berikut ini. Dampak negatif globalisasi yang pertama yaitu westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan atau budaya luar. Karena makin cepatnya arus informasi yang diperoleh pada era globalisasi menyebabkan berbagai macam pengaruh muncul dalam perubahan sosial budaya. Sehingga westernisasi ini akan mengakibatkan perubahan sosial budaya dan kehilangan nasionalisme karena meniru budaya luar. Bahkan masyarakat seringkali menyalahartikan antara westernisasi dan modernisasi. Sebab adanya westernisasi salah satunya maraknya akulturasi budaya dan sikap meniru tanpa menyaring terlebih dahulu. Ada dampak positif dan ada dampak negatif dari westernisasi. Dampak positifnya yaitu menguasai iptek, terjadi akulturasi budaya, dan munculnya ide-ide baru. Sedangkan dampak negatif dari westernisasi yaitu lunturnya jiwa nasionalis, cara yang instan, dan konsumtif. Dampak negatif globalisasi yang kedua yaitu demoralisasi. Globalisasi yang terjadi menjadikan paham-paham Barat masuk secara leluasa ke Indonesia. Paham-paham tersebut belum tentu sesuai dengan nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan nilai-nilai sosial di dalam masyarakat bisa memudar.
masyarakat mulai meninggalkan nilai dan norma-norma sosial mereka. Memudarnya nilai dan norma sosial ini pada akhirnya dapat menyebabkan munculnya dekadensi moral atau demoralisasi. Dekadensi moral atau demoralisasi sendiri adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Ciri dari penurunan moral ini salah satunya ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Banyak kita jumpai antara lain seperti kayak pembunuhan, pencurian, korupsi, dan bahkan pergaulan bebas. Akibat selanjutnya dari demoralisasi adalah meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat. Dampak negatif globalisasi yang ketiga yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Tidak dipungkiri lagi bahwa kesenjangan sosial ekonomi saat ini terjadi di berbagai daerah. Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi salah satunya sebagai akibat dari globalisasi. Apa yang dimaksud dengan kesenjangan sosial ekonomi? Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Salah satu contoh bentuk kesenjangan sosial ekonomi yang biasa terdapat di kota besar seperti ada pada gambar tersebut. Ketidakmerataan pembangunan menyebabkan hasil pembangunan yang diterima masyarakat belum merata. Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan dan globalisasi hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Ketidakmerataan dan ketidakseimbangan hasil-hasil pembangunan ini pada akhirnya bisa membahayakan kehidupan sosial, di antaranya yaitu terjadinya kecemburuan sosial. Akibatnya, di satu pihak berkembang golongan masyarakat kaya dan serba mewah, di sisi yang lain berkembang golongan masyarakat yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan. Dampak negatif globalisasi yang keempat yaitu kriminalitas. Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Dari hari ke hari, media massa, baik cetak, media online, maupun media elektronik, didominasi oleh berita kriminal, mulai dari pembunuhan, penculikan, penipuan, korupsi, dan sebagainya. Globalisasi ternyata juga dapat menciptakan kejahatan atau kriminalitas lintas negara. Kejahatan lintas negara dipandang sebagai salah satu ancaman serius dalam keamanan global. Selain kejahatan lintas negara, kriminalitas juga terjadi sebagai akibat dari kehidupan pada era globalisasi. Tindakan kriminal yang dilakukan semakin bervariasi, mulai dari cara sederhana sampai menggunakan teknologi canggih dapat kita temukan. Sebab dari kriminalitas, salah satunya pertentangan dan persaingan dan mentalitas yang labil. Akibatnya, banyak merugikan pihak lain selain diri sendiri dan jelas mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Dan solusinya, salah satunya yaitu menegakkan sanksi hukum dan selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa.
Dampak negatif globalisasi yang kelima, yaitu pencemaran lingkungan. Masuknya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah membawa perubahan pula dalam lingkungan alam. Berbagai kemudahan telah kita rasakan sebagai dampak dari globalisasi. Namun demikian, proses globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan atau sering kita kenal dengan sebutan AMDAL sering menimbulkan malapetaka, yakni berupa pencemaran lingkungan. Hal itu dapat diakibatkan oleh teknologi dan alat mesin yang digunakan oleh pabrik pengolahan ataupun industri. Maka, berbagai upaya untuk penanggulangan pencemaran lingkungan, yaitu dengan cara menjaga kelestarian lingkungan, baik secara skala lokal, nasional, bahkan skala global, lewat penanggulangan administratif, edukatif, dan teknologis. Dampak negatif globalisasi yang keenam, yaitu kenakalan remaja. Vandalisme dan tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di sekitar lingkungan. Gambar di samping merupakan salah satu perwujudan dari bentuk vandalisme. Dalam masyarakat sering terjadi aksi yang dilakukan oleh remaja seperti tawuran atau mencoret-coret fasilitas umum atau dikenal dengan istilah vandalisme. Sebab dari kenakalan remaja ada beberapa, yaitu demi gengsi atau prestige dan konsumtif. Ada juga sebab lainnya yaitu krisis identitas, faktor kepribadian, faktor status, kondisi lingkungan keluarga, dan kesenjangan ekonomi. Maka perlu upaya-upaya untuk penanggulangan kenakalan remaja, yaitu menguatkan sikap mental dan menyediakan sarana perkembangan pribadi yang wajar. Dampak negatif globalisasi yang ketujuh yaitu individualisme yang tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Di kota besar, sikap individualisme tampak jelas, bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan pun belum tentu saling mengenal. Hal tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan berdasarkan kepentingan semata. Kalangan generasi muda di desa juga mulai memiliki sikap individualis yang tinggi. Kepedulian terhadap sesama tampak mulai memudar sebagai salah satu gejala dari perilaku ini. Perilaku gotong royong dan tolong-menolong yang dulu menjadi ciri khas masyarakat desa, perlahan juga mulai luntur seiring dengan kebersamaan yang mulai memudar. Sikap individualis yang terjadi karena perkembangan teknologi ini terjadi karena mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Contoh sikap individualis lain ialah ketidakpedulian sosial terhadap sesama yang membutuhkan, seperti kaum miskin yang ada di sekitarnya dan ketidakdisiplinan waktu mengendarai sepeda motor, mobil, transportasi di tengah jalan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Materi selanjutnya, kita akan membahas tentang upaya-upaya menghadapi globalisasi. Saya akhiri cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu.
Namo Buddhaya.